Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pengetahuan. Nah, mendekati dilaksanakannya SKB, meskipun kita tidak tahu ya teman-teman untuk pelaksanaan SKB tepatnya itu kapan, tapi setidaknya mulai saat ini, apalagi bagi teman-teman yang sudah tahu akan melanjutkan ke SKB atau tidak, pastinya teman-teman sudah mulai belajar. Nah, di sini Mimin mau berbagi tentang berbagai contoh soal pada tes SKB. Nah, untuk kali ini Mimin mau berbagi tentang contoh soal pedagogik pada pendidikan atau pedagogi pendidikan plus jawabannya. Nah, seperti apa videonya? Kita langsung aja ke soal yang pertama. Oke, soal nomor 1, pernyataan berikut yang menjelaskan makna istilah kognitif adalah A. Kemampuan berkomunikasi, B. Kemampuan untuk memecahkan masalah, C. Kemampuan berinteraksi, D. Kemampuan untuk mengintegrasikan diri. Coba tebak untuk jawabannya apa teman-teman? Nah, jadi untuk kognitif itu adalah kemampuan untuk memecahkan masalah. Jadi untuk jawabannya adalah B. Nah, kognitif itu kan seperti yang kita ketahui ya teman-teman, itu adalah kemampuan berpikir seorang anak atau seseorang. Jadi untuk kemampuan IQ-nya. Mohon maaf apabila sedikit berisik di sini, maklum rumah Mimin itu dekat dengan jalan. Kita lanjut ke soal nomor 2. Perkembangan kognitif merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam perkembangan peserta didik. Faktor utama yang mempengaruhi perkembangan kognitif anak adalah A. Inspirasi, B. Budaya, C. Untuk opsi jawaban A sama C sama ya teman-teman. D. Pengasuhan lingkungan. Jadi jawabannya adalah D. Pengasuhan dan lingkungan, terutama pada pengasuhan dari keluarga yaitu orang tua. Kita lanjut ke soal nomor 3. Kemampuan berpikir untuk mengoperasikan kaidah-kaidah logika, tapi masih terkait dengan objek-objek bersifat konkret merupakan ciri-ciri kemampuan anak berusia A. 0-2 tahun, B. 2-7 tahun, C. 7-11 atau 12 tahun, D. 11-12 sampai 14-15 tahun. Jawabannya adalah C. Kita lanjut ke soal nomor 4. Menggunakan potongan sapu lidi, kelereng, globe, gambar-gambar yang menyangkut pembelajaran IPA serta IPS sebagai media adalah sesuai dengan tahapan perkembangan berpikir anak yang dikenal sebagai tahapan A. Anak memahami bilangan dan angka tetapi masih terkait dengan objek bersifat konkret. B. Pengamatan dan penginderaan yang intensif terhadap lingkungan atau sensomotor. C. Dominasi pengamatan bersifat egosentris. D. Kemampuan mengoperasikan kaidah logika yang tidak terikat lagi dengan objek yang bersifat konkret atau operasional formal. Nah, untuk jawabannya adalah A. Anak memahami bilangan dan angka tetapi masih terkait dengan objek bersifat konkret atau operasional konkret. Jadi harus ada medianya di sini. Lanjut nomor 5, kemampuan peserta didik untuk membina hubungan dan kemampuan memotivasi diri termasuk kecerdasan. A. Kognitif, B. Sosial, C. Emosional, D. Moral. Jawabannya adalah C. Emosional. Lanjut soal nomor 6. Seorang peserta mampu mengendalikan diri dengan baik dalam berbagai situasi dan mampu menjalin kerjasama yang baik dengan teman-temannya dan mampu memposisikan diri di lingkungan dengan baik. Peserta didik tersebut memiliki kecerdasan A. Moral, B. Spiritual, C. Sosial emosional, D. Kognitif. Kita lihat jawabannya apa teman-teman? Sosial emosional. Kalau sampai nomor ini, Mimin rasa ini masih mudah ya teman-teman.
Lanjut ke soal nomor 7. Seorang peserta didik selalu ingin mendominasi dalam suatu kelompok belajar. Dia tidak memberi kesempatan anggota lain untuk mengemukakan pendapat. Jika teman lain yang memimpin dan mengendalikan jalannya diskusi, ia memisahkan diri dan cenderung belajar sendiri. Peserta didik tersebut mengalami permasalahan dalam perkembangan. A. Sosial emosional, B. Kognitif, C. Moral, D. Spiritual. Kita lihat jawabannya apa. A. Sosial dan emosional. Lanjut untuk nomor 8. Peserta didik telah memiliki yang Peserta didik telah memiliki moralitas yang benar-benar diinternalisasikan dan tidak didasarkan pada standar-standar orang lain. Dia mengenal tindakan moral alternatif, menjajaki pilihan-pilihan, dan kemudian memutuskan berdasarkan suatu kode moral pribadi. Hal ini merupakan contoh perilaku moral spiritual pada tahap A. Penalaran pasca konvensional, B. Penalaran konvensional, C. Penalaran pra-konvensional, D. Penalaran interkonvensional. Jawabannya adalah A. Penalaran pasca konvensional. Jadi untuk ini itu anak berada pada level mengenal moralitas berdasarkan dampak yang ditimbulkan oleh suatu perbuatan. Misalnya mendapatkan hadiah, dia merasa senang, kemudian dia mendapatkan hukuman, kemudian itu sangat menyakitkan dan dia merasa sedih. Jadi anak tidak melanggar aturan karena takut akan ancaman hukuman dari otoritas. Itu kalau yang tadi ya. Soal nomor 9, individu memandang apa yang diharapkan oleh keluarga, kelompok, masyarakat, dan bangsa, serta setia mendukung aturan sosial bukan hanya untuk ketenangan, tetapi disadari sebagai sesuatu yang berharga. Pernyataan tersebut merupakan tahapan perkembangan moral. A. Prakonvensional, B. Konvensional, C. Pasca konvensional, D. Interkonvensional. Jawabannya adalah C. Pasca konvensional. Jadi pada level ini aturan atau institusi dari masyarakat tidak dipandang sebagai tujuan akhir. Nah, tetapi ini sangat diperlukan sebagai subjek sehingga anak akan mentaati aturan untuk menghindari hukuman kata hati. Lanjut nomor 10, memaksimalkan kegiatan ekstrakurikuler, melakukan rekreasi dengan guru, dan melakukan kegiatan informal lainnya memiliki fungsi untuk mengatasi kesulitan belajar dalam hal A. Mengemukakan gagasan, B. Mengaktualisasikan diri, C. Penciptaan hubungan yang baik, D. Memformulasikan tindakan. Jawabannya adalah C. Penciptaan hubungan yang baik. Nah, jadi dapat terjalin hubungan yang baik antara siswa dan guru serta dengan teman-temannya yang lain. Untuk nomor 11, tindakan yang paling tepat dilakukan pada saat siswa mengalami kesulitan memahami pelajaran yang sedang diajarkan adalah A. Mengulang kembali bahan yang diajarkan, B. Memberikan tugas agar siswa mempelajari bahan yang belum dipahami, C. Memberikan buku sumber untuk dipelajari siswa, D. Membantu setiap siswa yang mengalami kesulitan. Jawabannya adalah D. Jadi kita langsung ke siswa yang mengalami kesulitan tersebut, sehingga kita sendiri itu juga dapat menghemat waktu. Untuk nomor 12, seorang peserta didik mampu mendengarkan informasi yang disampaikan oleh guru. Tetapi pada saat ditanya, ia tidak mengerti apa yang ia dengar. Peserta didik tersebut mengalami kesulitan atau gangguan belajar dalam hal A. Kesulitan akademis, B. Gangguan simbolik, C. Gangguan non-simbolik, D. Gangguan sosial. Jawabannya adalah B. Gangguan simbolik, karena dia tidak mampu mendengarkan informasi yang guru sampaikan tadi sehingga dia tidak mengerti. Lanjut nomor 13. Perbedaan antara konseling dan wawancara terletak pada maksud dan tujuannya. Tujuan konseling adalah A. Membantu siswa agar dapat memecahkan masalah pribadinya, B. Membantu siswa agar dapat melakukan penyesuaian diri dengan lingkungannya,
C. Membantu siswa agar dapat mengatasi kesulitan belajar, dan D. Membantu siswa agar memperoleh informasi tertentu. Jawabannya adalah C. Membantu siswa agar dapat mengatasi kesulitan belajar. Karena kalau sudah urusannya di sekolah itu guru atau konseling itu hanya berhak untuk mengatasi kesulitan-kesulitan yang berhubungan dengan belajar. Kalau untuk masalah pribadi, ini jelas bukan urusan guru atau konseling sekolah. Nomor 14, cara yang paling cepat dan akurat yang digunakan untuk mengidentifikasi kesulitan belajar peserta didik yang bersumber dari faktor sosial adalah A. Sosiometri, B. Angket, C. Wawancara, D. Brainstorming. Nah, jawabannya adalah A. Sosiometri. Lanjut nomor 15, bila Anda sebagai guru menemukan peserta didik mengalami kesulitan memahami materi pelajaran yang diberikan, tindakan apa yang akan dilakukan? A. Memindahkan tempat duduk peserta didik ke meja yang paling depan. B. Mengulangi penjelasan bahan ajar kepada seluruh peserta didik. C. Memberikan bantuan belajar kepada peserta didik yang bersangkutan. D. Menugaskan seluruh peserta didik membaca buku sumber. Jawabannya adalah C. Memberikan bantuan belajar kepada peserta didik yang bersangkutan. Jadi hampir sama dengan soal yang tadi ya teman-teman. Lanjut nomor 16. Peserta didik banyak melakukan waktu untuk bermain dengan teman-temannya. Dia rela menghabiskan waktunya untuk teman daripada belajar. Ketika hasil tes dibagikan, peserta didik mendapat nilai yang kurang memuaskan. Berusaha menyadarkan siswa tersebut, hal tersebut merupakan penyadaran kesulitan belajar yang bersumber dari faktor A. Keluarga, B. Sosial, C. Kondisi fisik, D. Intelektual. Jawabannya adalah sosial, karena berhubungan dengan lingkungan sekitarnya. Nomor 17, teori ini memandang belajar sebagai hasil dari pembentukan hubungan antara rangsangan dari luar atau stimulus dan balasan dari siswa atau respon yang dapat diamati. Semakin sering hubungan ataupun antara rangsangan dan balasan terjadi, maka akan semakin kuatlah hubungan keduanya atau law of exercise. Teori belajar yang dimaksud adalah A. Behaviorisme, B. Humanistik, C. Cybernetik, dan D. Konstruktivisme. Jawabannya adalah behaviorisme. Jadi saling keterkaitan antara rangsangan dan respon yang terjadi. Lanjut soal nomor 18. Di dalam proses pembelajaran, para siswa dihadapkan dengan situasi di mana ia bebas untuk mengumpulkan data, membuat dugaan atau hipotesis, mencoba-coba atau trial and error, mencari dan menemukan keteraturan atau pola, menggeneralisasi atau menyusun rumus beserta bentuk umum, membuktikan benar tidaknya dugaannya itu. Hal ini merupakan penerapan teori belajar. Kita langsung ke jawabannya. Nah, jawabannya adalah D. Konstruktivisme. Lanjut soal nomor 19. Menurut teori ini, peranan guru dalam pembelajaran adalah sebagai fasilitator, motivator, dan memberikan kesadaran mengenai makna kehidupan pada siswa. Teori belajar ini berusaha memahami perilaku belajar dari sudut pandang pelakunya, bukan dari sudut pandang pengamatnya. Teori belajar ini adalah A. Humanistik, B. Konstruktivisme, C. Kognitivisme, D. Nativisme. Nah, jawabannya adalah A. Humanistik. Lanjut soal nomor 20. Pada masa kini, siswa dituntut untuk dapat belajar setiap saat dan bisa terjadi dimanapun. Hal ini terjadi karena kemajuan teknologi yang memungkinkan belajar jarak jauh dalam jaringan atau online. Pernyataan di atas sejalan dengan teori belajar A. Cybernetik, B. Konstruktivisme, C. Behaviorisme, D. Kognitivisme. Jadi jawabannya adalah A. Cybernetik. Nah, demikian video untuk kali ini. Jangan lupa tunggu video tentang contoh soal dan pembahasan dari pedagogi pendidikan, dan juga video-video lain yang akan membahas tentang berbagai macam latihan soal SKB pada formasi yang lain. Jangan lupa untuk klik subscribe dan tekan tombol lonceng supaya Mimin tambah semangat dalam buat video. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.